Selamat siang sahabat Onyx, semoga kabarnya pada sehat semua. Salam sehat tentunya dari Rega Dinata yang hari ini tidak sendirian. Selama 1 jam ke depan Rega bakal ngobrol-ngobrol dengan Dr. Elis Fitriani, spesialis paru dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang. Ya, alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan beliau menggunakan aksesoris lengkap ini kayaknya hari ini ya. Karena kebetulan beliau juga lagi bertugas hari ini dan yang pasti buat sahabat Onyx yang lagi menyaksikan live talk show hari ini, kita juga udah live di Instagram Rumah Sakit Pertamina Balikpapan atau RS Pertamina Balikpapan. Jadi buat sahabat Onyx yang mungkin hari ini pengen mendengarkan langsung juga bisa mendengarkan lewat conventional radio, live langsung di Onyx Radio 88,7 FM, inspiring your life. 1 jam nih dokter, kita bakal ngobrol. Tidak akan terasa obrolan yang luar biasa ini karena tema kita hari ini adalah isoman. Ya. Isolasi mandiri. Ya. Nah, kita sudah masuk tahun yang kedua COVID-19 dan sekarang sudah bermutasi bahkan Bu Dokter ya. Ya. Ada varian baru Delta dan Kappa ya Bu Dokter ya. Ya. Delta dan Kappa, dan katanya sih ini lebih menyeramkan daripada varian yang pertama ya Bu Dokter ya. Betul. Katanya juga bisa menyebar langsung cuman tidak bersentuhan lewat udara Bu Dokter. Wah, ini makanya kita disarankan untuk menggunakan double masker nih Bu Dokter ya. Betul. Untuk menjaga diri kita juga dan juga keluarga. Karena dengan menggunakan masker menurut Rega nih Bu Dokter, itu cara yang paling mudah. Betul. Yang bisa kita lakukan daripada keluar-keluar di sosial media. Betul. Bu Dokter ya. Ya. Banyak sekali muncul di luar pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan bahwa ada pilihan gak sih isolasi mandiri di rumah atau isolasi mandiri di vaskes atau fasilitas kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Mas Rega. Sahabat Onyx, selamat siang. Kita ucapkan tetap semangat walaupun Balikpapan kita tercinta tidak sedang baik-baik saja. Betul sekali, tapi jangan buat tidak baik-baik saja buat kita ya Mas Rega ya. Ya, betul. Intinya kita harus tetap happy, enjoy, nikmatin semuanya dengan tetap menerapkan 5M. Ya, 5M ini yang betul-betul nggak boleh kita kita lepaskan ya. Jangan sampai tidak dilaksanakan nih Bu Dokter. Kalau untuk isoman seperti apa yang dilakukan pada pasien-pasien, seperti apa juga kriterianya. Betul. Jadi sesuai dengan kriteria berat derajat daripada COVID-19 itu ada yang tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang maupun yang gejala berat atau mengancam jiwa atau kritis seperti itu. Kalau dia merasa saya tanpa gejala nih, boleh nggak saya isolasi mandiri? Boleh isolasi mandiri, gitu tanpa gejala. Tapi dok, di rumah saya ada nenek saya, punya komorbid banyak. Nah bener nih biasa nih, penyakit bawaan ya Bu Dokter ya. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Nah kemudian saya punya bayi juga. Boleh nggak isolasi mandiri di fasilitas kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah? Sangat boleh. Sini banyak dan terima kasih pada pemerintah ya di Kota Balikpapan sendiri sudah menyiapkan isoman yang gratis Mas ya, gratis, tidak dipungut biaya ya, dan dia dimonitor oleh tenaga medis di Dinas Kesehatan Balikpapan. Menyiapkan ada di ini ya indoor tenis ya, yang tenis ada indoor juga sudah diberlakukan untuk isolasi mandiri ya Bu Dokter. Asrama haji, kemudian beberapa hotel yang memang disiapkan untuk isolasi mandiri. Jadi andekan dok, boleh nggak saya di rumah saja? Boleh, asalkan memenuhi kriteria. Nah ya ini yang harus ditahu oleh sahabat Onyx. Harus diperjelas dulu memenuhi kriteria seperti apa yang boleh isolasi mandiri. Tempatnya punya nggak? Yang kamar sendiri, ventilasi cukup, berjarak dengan yang lain. Kalau bisa alat mandi, alat makan semua terpisah. Iya, ini nanti Bu Dokter maaf udah isolasi sendiri di kamar, begitu kamar mandi gabung sama yang lain. Nah itu kemarin jangan nggak boleh kayak begitu. Jangan sampai seperti itu. Iya. Jangan memaksakan diri. Tapi kalau toh terpaksa, contohnya tempat isoman yang difasilitasi oleh pemerintah penuh. Kemudian fasilitas isolasi mandiri yang disiapkan untuk pasien OTG. Kalau rumah sakit kan bukan untuk OTG ya, bukan yang tanpa gejala ya, tapi orang yang bergejala baru dimasukkan ke rumah sakit. Kalau yang tanpa gejala ya memang harus isolasi mandiri. Ya, betul. Isolasi mandirinya kalau memang tidak ada lagi di rumah boleh disiasati Mas. Jadi dengan cara apa? Pisah kamarnya. Berbeda kamar dengan yang lain ya.
Kemudian masker nggak boleh lepas jika dia berpapasan atau bertemu dengan keluarga yang Keluarga lain. yang lain. Berjarak 1-2 meter dengan yang lain. Ventilasi kamar dibuka setiap pagi hari seperti itu. Kalau bisa kamar mandi berpisah. Kalau tidak, apa yang harus dilakukan? Alat mandi nggak boleh campur. Ya, betul. Nah, alat mandi nggak boleh campur, kemudian dikeluarkan. Jadi kalau kita, contohnya ini, kita punya, oh kakak kita lagi isoman nih, Ya, kita di misalnya. rumah. Walaupun berbeda kamar, ternyata kamar mandi cuma satu. Cuman satu. Siasatnya dengan cara apa? Kita waktu habis mandi atau sebelum mandi kita bersihkan dulu. Ya, kita semprot-semprot atau kita bersihkan. Kalau bisa memang tempat mandinya habis air buang, jangan yang berkubang, atau kalau enggak shower. Oh, mending shower lebih bagus ya Bu Dokter ya. Shower dibersihkan dulu. Atau kalau yang baik adalah yang sakit yang membersihkan, Ya. baru kita yang datang tinggal memakai saja ya. desinfektan aja. Dengar nih seperti penyampaian dari itu. Dokter Elis nih sahabat Onyx, jika isolasi mandiri di rumah dan memang kamar mandi cuma satu ya, bergantian. Jadi jangan berpikir kalau satu terus mau bangun kamar mandi baru nih Bu Dokter. Jangan, itu namanya merepotkan diri sendiri. Lebih baik pakai fasilitas kesehatan ya Bu Dokter ya. Itu kan lebih bagus. Maksudnya pemerintah pun dalam hal ini sudah hadir memberikan bantuan. Dari awal kita merasakan pandemi Covid sampai dengan di tahun yang kedua ini, support yang luar biasa dari pemerintah diberikan untuk kita. Jadi kita sebagai warga negara pun bagaimana cara kita mensupport, kita ikuti aturan dari pemerintah itu Bu Dokter ya. Kenapa mesti berpikir dengan cara kita sendiri padahal belum tentu benar. Betul. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berbagai macam cara agar kita bisa lepas dari Covid, semata-mata bukan karena kepentingan pribadi ya, biar kita semua bisa sama-sama. Ya, minimal untuk memutus kontak. Ya, betul Sebenarnya sekali kan Bu Dokter. virus ini adalah kontaknya aja yang kita putus. Ya. Jadi kalau isolasi mandiri, sebenarnya pemerintah menganggap bahwa jangan sampai ini cukup di dia saja, tidak menyebar ke orang lain. Kalau orang lain tanpa komorbid is okay. Kalau yang lain yang terkena dengan komorbid dia OTG, dia nggak merasa dia sakit. Tapi lihatlah sekitarnya. Betul. Gitu. Itu yang ditakutkan oleh pemerintah. Jadi ayo kalau ya sudah positif, jangan merasa tidak ada gejala, jalan-jalan. Ya, nah ini nih Bu Dokter, saya mau nanya nih. Ada yang diperiksa, ada yang gejala, ada yang tidak bergejala. Ini maksudnya dari imun tubuhnya atau gimana sih Bu Dokter? Kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, kita sehat-sehat ngobrol-ngobrol, tahu-tahu begitu di PCR atau swab ternyata positif. Sedangkan saya nggak merasakan apa-apa, saya merasa sehat-sehat saja, masih bisa mencium bau, masih bisa ya aman gitu, nggak kayak orang sakit. Tapi kenapa di swab ternyata saya positif gitu. Itu gimana penjelasannya Bu Dokter? Sebenarnya setiap manusia itu berbeda-beda sistem imun tubuhnya, antibodi dari di dalam antibodi. tubuh kita berbeda-beda, sudah punya genetik masing-masing untuk betul. antibodi. Kalau pada pasien si A dan si B, kenapa yang si A kok bergejala, yang satu tidak bergejala? Kita tanya dulu riwayat, apakah dia ada riwayat penyakit dahulu, apakah dia memang bawaan ya? Betul, ada asma kah, ada TB kah, atau ada diabetes, hipertensi dan sebagainya. Ini sangat memperparah gitu loh dengan gejala. Yang satunya kita lihat, andaikan dia saya punya hipertensi kok, tapi saya kok nggak bergejala. Mungkin pada saat ini dia imunnya bagus. Betul. Nah, intinya siapapun yang isolasi mandiri ya sahabat Onyx, yang pertama lakukanlah olahraga. Olahraga teratur Bu Dokter. Berjemur. Banyak nih orang pengen berjemur Bu Dokter pagi, cuman kan mendung. Udah keluar mendung, gak jadi jemur jadinya. Ternyata ada metodenya. Itu jawaban orang, loh saya pagi antara jam 10 jam 1 hujan terus Dok. Gimana saya memilih? Ternyata dari beberapa literatur ada masa yang boleh berjemur di antara pagi sampai siang. Kalau nggak ada cahaya matahari boleh di atas jam 3 sore. Oh, itu boleh Bu Dokter ya? Ternyata karena ada. Katanya kalau sudah lebih jam 10 kan udah matahari udah nggak bagus, katanya buat kulit gitu. Ternyata jadi disarankan jam-jam 7 jam 8 pagi untuk bisa berjemur, sama kayak menjemur anak bayi sampai gitu. jam 13.00. Sampai siang ya Bu Dokter ternyata ya. Ternyata kalau memang di sini mendung terus, masa setiap hari nggak berjemur gitu kan? Iya, betul. Logikanya kita mencari mana yang untuk kita lakukan jemur seperti itu ya. Ternyata di atas jam 15. Jam 15. Nah, itu tuh sahabat Onyx, ingat kan kita tinggal di Indonesia ya, bukan di kutub utara. Jadi matahari pasti ada gitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berjemur. Oke, untuk vitamin-vitamin sendiri nih Bu Dokter, kan banyak pasti bermunculan ya. Konsumsi vitamin ini, vitamin segala macam. Sebenarnya yang paling cocok untuk tubuh kita di saat masa pandemi seperti ini, semua vitamin baik.
Yang paling cocok sebenarnya Bu Dokter kita konsumsi vitamin apa dan cara konsumsinya seperti apa? Yang paling utama adalah saya selalu bilang sama pasien-pasien saya, obat apapun, vitamin apapun itu hanya membantu, tapi Betul. satu yang ini, vitamin H, happy. Happy, ya ini yang Vitamin utama nih, happy. meningkatkan imun ya Bu Dokter ya. Ya, tapi kalau menurut literatur, apa sih Dok yang perlu disiapkan di rumah? Vitamin B boleh, Ya. vitamin C boleh, Ya. vitamin D boleh, Ah. vitamin E boleh, zinc boleh, probiotik boleh, apapun yang dipunya monggo silakan. Tapi sebenarnya kunci dari semuanya adalah istirahat cukup, makan bergizi. Ya, 8 jam istirahatnya, jangan isolasi malah nonton Korea film. malah, iya begadang Drakor ya, malah. drakor. Drakor Bu Drama Dokter. Korea atau film apa? Biasanya Dok, saya itu pengen istirahat tapi nonton tapi sampai malam, itu juga nggak benar. Ya karena tidurnya udah nggak bener ya Bu Dokter Iya, ya, meskipun olahraga iya seperti benar. itu. Saya kan tidur 8 jam Bu Dokter, dari jam 3 pagi sampai jam 10 pagi ya. Salah juga kalau begitu Bu Dokter ya Betul, sebenarnya ya, iya. karena malam memang harusnya kita harus istirahat. Minimal 8 jam lah 8 tidur jam Bu gitu ya. Dokter. Nah itu dia sahabat Onyx. Jadi sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan sekarang. Biasanya seperti ini, kalau sudah keadaan seperti ini yang kita rasain, timbul berbagai macam kreativitas dari kita sendiri nih Bu Betul. Dokter. Apa aja dimakan, apa aja dikonsumsi, yang penting kita sehat. Iya kan Iya, Bu Dokter ya? betul. Cuman kadang-kadang orang kalau berlebihan kan juga tidak bagus Bu Betul. Dokter. Banyak sekali yang bertanya di luar sana, kita Kalau minum isolasi. vitamin aja nanti ginjal saya gimana? Biasanya Nah, seperti benar itu. benar. Ya, selama imun kita lagi drop, selama kita sedang sakit, Ya. pemberian vitamin asalkan asupan yang lain juga diberikan. Contohnya, minum banyak vitamin, apa yang membuat kita lebih baik supaya tidak terjadi apa yang kita takutkan? Ya. Minum air putih yang banyak. Betul Bu Dokter, saya setuju. minum Air putih itu udah paling benar udah. Betul. Kalau memang kita takut minum minuman Betul. berasa ya Bu Ya. Dokter ya. Air hangat ya Bu Dokter Iya, ya. air hangat. Nah, itu nih. Oke, baik. Bu Dokter, kita sampai di sini dulu sesi pertama. Ya. Nanti kita lanjut lagi untuk sesi yang kedua. Dan juga buat sahabat Onyx yang hari ini mungkin baru saja ikut bergabung, jangan lupa untuk cek selalu Instagram dari RS Pertamina Balikpapan ya. Untuk di-follow juga jangan lupa biar dapat informasi terbaru tentang kesehatan di masa pandemi sesuai dengan tema kita Isoman Bu Dokter, isolasi mandiri. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di talk show bersama dengan Dr. Elis Fitriani, spesialis paru dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Kita lanjut kembali di sesi yang kedua talk show kita hari ini bersama dengan Dr. Elis Fitriani, spesialis paru dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Bu Dokter, ini luar biasa sekali. Kalau untuk saat ini beliau adalah pahlawan tanpa tanda jasa, ya. Tenaga kesehatan, TNI Polri, pemerintah dan juga pastinya kita warga negara yang ikut mensupport program-program dari pemerintah demi mengentaskan COVID-19, ya. Oke, Bu Dokter. Kita udah ngobrol tadi soal isolasi mandiri juga. Jadi sahabat Onyx, sekali lagi yang mungkin terpapar COVID di luar sana, selalu dipesankan siapapun jangan malu untuk periksa. Betul. Jangan takut untuk periksa karena ini demi kebaikan kita bersama. Terus ya Bu jangan Dokter. bohong Mas. Iya, betul. Jangan bohong. Sering kejadian Mas. Ya. Dia datang kondisi di poliklinik gitu ya. Ya. Dia kondisi positif COVID-19. Kalau tiap rumah sakit pasti punya namanya poli COVID, poli yang bukan COVID pasti kita pisahkan. Makanya jangan pernah takut ke rumah sakit bila ada gejala. Ya, betul. Tidak usah khawatir, rumah sakit tidak akan serta-merta meng-COVID-kan orang gitu. Benar. Jadi kalau memang arahnya seperti itu, dilakukan pemeriksaan, jika memang positif udah isolasi saja. Istirahat Kenapa? saja Bu Dokter. Karena kita itu bentuk rasa cinta kita dengan lingkungan kita, Ya, betul. keluarga kita, itu yang diutamakan. Kalau kita merasa sakit,
kita menganggap nggak mau diperiksa, tapi dia jalan kemana-mana. Bayangkan berapa kontak yang sudah dia tularkan. Nah, Gitu. ini Jadi kalau bahayanya. memang positif ya sudah bilang saya positif, jangan kemana-mana. Andaikan dia membutuhkan, saya butuh obat bagaimana? Ya. Saya butuh ketemu dokter bagaimana? Ada nggak media yang bisa memudahkan saya untuk bertemu dengan dokter dengan diberikan terapi yang sesuai dengan sakit saya? Ya, betul. Tidak usah khawatir ya. Khususnya ini Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, Ya. kami memberikan kemudahan. Jangan pernah panik kalau positif COVID. Cukup di rumah saja, hubungin kami melalui telemedicine. Kami nanti akan bertemu dengan dokter paru. Jangan khawatir jika semuanya obat-obat yang kita berikan kita kirimkan ke rumah Nah, masing-masing. nih sahabat Onyx. Jadi jangan kemana-mana. Jadi tidak ada alasan kan saya harus bertemu dokter. Ya. Saya harus kontrol. Dan kita juga sudah menyiapkan untuk poliisolasi. Ya. Jadi pasien-pasien COVID yang terkonfirmasi ada ruangan di IGD itu khusus untuk pasien-pasien yang isolasi. Andaikan mau isolasi di rumah, dilakukan pemeriksaan laboratoris, dilakukan pemeriksaan radiologis, baru diberikan obat untuk lanjut isolasi di rumah. Nah, betul Seperti itu dia itu. sahabat Onyx. Jadi kita tidak usah panik dengan keadaan kita sekarang. Tenang saja, ada teknologi yang namanya telemedicine Ya. dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan tanpa harus bertemu dengan dokter. Nanti bisa dibantu untuk menyelesaikan dan juga untuk memberikan obat-obatan Bu Dokter ya. Kita visual, pakai Secara video visual. call. Nah, sekarang itu lagi musimnya daring Bu Dokter Daring. ya. Jadi bukan anak sekolah dong yang daring, nanti kita dengan dokter pun Betul. bisa daring. Nah, ini saya pengen ngasih tahu juga buat sahabat Onyx yang lagi menyaksikan talkshow kita lewat Onyx Radio dan juga live Instagram dari RS Pertamina Balikpapan. Di depan kita ini sudah ada souvenir nih Bu Dokter ya. Oh. Jadi buat yang bertanya, yang beruntung nanti akan mendapatkan souvenir yang Souvenir. sudah kita siapkan Oke. di sini. Silakan yang mau bertanya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk ternyata. Cahyo _ Harbianto. Oke, bagaimana cara mengetahui kondisi paru? Oke. Sakit mungkin tekanan kali ya. Pas sakit ditagih kali Bu Dokter ya dia Oke, ya. baiklah. Jadi Silakan Bu Dokter. ya, terima kasih Mas Cahyo. Ya, Cahyo. Apa kabar Mas? Semangat ya. Isolasi mandiri, tidak usah berkecil hati. Kita diberikan anugerah untuk diberikan sakit ini. Anugerahnya apa? Dosa kita digugurkan Ya, juga Bu Dokter. bentuk antibodi alamiah. Nah, benar. Walaupun nggak divaksin sudah dikasih Tuhan alamiahnya Iya, ya. betul. Yang penting di rumah happy ya Mas ya, nggak boleh stres, nggak boleh mikir yang lain-lain. Fokus sekarang jangan adalah sehat ya. Mikir hal yang bikin drop, jangan Betul. Bu Dokter ya. Kalau saya biasanya pada telemedicine saya selalu memberikan terapi untuk di rumah seperti apa. Tidak hanya terapi obat loh ya, tapi terapi beberapa rehabilitasi yang harus dilakukan di rumah. Oke, Contohnya, kiat-kiatnya Bu Dokter. ya kiat-kiatnya. Yang pertama, proning position. Jadi posisi yang membuat kadang-kadang yang membuat takut ya, panik itu, dok saturasi saya turun. Nah, berapa sih yang dibilang turun? Bila saturasi di bawah 95%, ya 95%. Kalau sudah seperti itu, ada kemungkinan memang ada sesuatu hal di paru-parunya. Wah. Ada gangguan restriksi. Ya. Nah, ada gangguan hambatan aliran nafasnya. Apa yang bisa mendeteksi kalau saya itu ada masalah di paru-paru? Yang pertama, ada nggak tanda-tanda infeksi? Salah satunya demam. Oke. Kemudian nafas berat, ya, sesak nafas juga ada tidak? Batuk, ya, batuk berdahak, batuk kering. Biasanya pada pasien-pasien COVID batuknya itu lebih cenderung tidak berdahak atau batuk tidak. kering. Betul. Oh, batuk kering. Sebenarnya keringnya itu bukan karena tidak berdahak. Padahal kita lakukan dokter paru ya, kita lakukan pemeriksaan, auskultasi di dalam parunya mereka. Ternyata memang sebenarnya terdengar ada suara ronki, tapi dia tidak bisa mengeluarkan. Oh. Kenapa? Dahaknya sangat kental sekali. Waduh. Saya pernah waktu itu lihat pasien terintubasi, jadi dilakukan pemasangan alat bantu nafas. Pada saat menarik itu dahak di ujungnya, di ujung alat bantu nafasnya
itu dahak sangat kental sekali. Oh, itu yang Seperti membuat hampir ya susah betul, bernapas ya, akhirnya Bu susah Dokter ya? bernafas, Oh. circulationnya nggak bagus. Betul, betul, betul. Ditambah dengan peredaran darah di dalam paru, di dalam tubuh pasien COVID-19 itu ada yang mungkin sering baca ya, kenapa kok diberikan obat antikoagulan atau anti pembekuan darah pada pasien-pasien COVID-19. Ternyata pada penelitian memang terjadi faktor koagulopati, jadi pembekuan darah di dalam peredaran darah pasien Peredaran COVID gitu. Pada gejala-gejala seperti ini harus diberikan antikoagulan. Untuk apa? Memecah. Jadi sampai dibilang dulu ada bahasanya peredaran darah pasien COVID itu kayak cendol dawet, gitu ya? cendol seperti itu dihancurkan. Supaya apa? Kan selama ini darah itu kan mengangkut oksigen. Iya. Lah kalau mengental seperti itu gimana mau ngangkutnya? Akhirnya apa? Oksigenasinya turun. Oke. Supaya O2-nya banyak, berarti harus lancar toh peredaran Ya, darahnya. betul. Jadi peredaran darahnya ini harus dilancarkan dengan diberikan antikoagulan. Akhirnya oksigennya banyak. Kalau nanti di rumah, Dok, saturasi saya kok turun terus. Ya. Ini berapa? 95. Tenang, tidak boleh panik. Proning position, posisikan tengkurap. Bantal taruh di perut, tidur tengkurap. Cara mengetahui saturation ini seperti apa, Bu Dokter? Untuk apa? Mengetahui kalau apa tadi saturation ya, kalau berkurang atau Menggunakan pulse metri, Oh. oximetry. Kalau orang bilang oximetry. Jadi ditaruh di jari. oh di Gitu. Betul, dicari di Oh, tangan. dicari. Ya, untuk mengukur saturasi dan heart rate biasanya, Oke. nadi gitu. Kalau di situ dibilang bahwa sampai mana yang harus diobservasi dan harus segera di rumah sakit. Ada beberapa kriteria yang dibilang ini gagal nafas, Ya. ini nggak bagus, itu di bawah 92%. Mm-mm. Di bawah 92% seperti itu. Oke. Kalau masih di atas 95% ya masih oke. Masih oke, baik. Lakukan rutin proning position, tengkurap, miring Tengkurap. kanan, miring kiri. Boleh 30 menit, 15 menit sekuatnya saja. Kemudian latihan pola nafas, tarik nafas, keluarkan nafas dari mulut dan hidung bergantian. Lakukan minimal 15 menit. Kemudian latihan batuk berkala. Jadi batuk-batukan saja sampai seperti ini ya contohnya. Sampai habis. Itu kenapa? Ternyata dia bisa membantu circulation di bagian belakang karena pasien COVID itu dahaknya di belakang bawah. Oh, di sini Ya, berarti, Bu betul, Dokter ya. paling sering. Ternyata ditemukan di situ. Kalau saya auskultasi di depan saya masih oke, saya masih dengar. Tapi giliran saya balik badannya di bawah, yang bawah pasti sudah mulai turun itu. Seperti itu. Jadi kemungkinan dahak memang di situ. Makanya kenapa proning position pada pasien-pasien COVID sangat membantu sekali, khususnya yang terganggu saluran nafas. Saluran nafas. Itu dia Mas Cahyo ya, sudah terjawab. Semoga bisa dilakukan di rumah dan sekali lagi ini bukan cuma Mas Cahyo bisa melakukan, siapa saja boleh, Bu Dokter ya. Betul. Siapa saja boleh melakukan ini demi kesehatan pernapasan kita di tengah kalau masa lebih pandemi. memastikan lagi CT scan Mas Cahyo, Nah, CT scan lebih kalau baik, untuk melihat ya. parunya bermasalah. Untuk bisa memastikan paru-parunya Mas Cahyo sehat Ya, atau tidak betul. ya, Kalau Bu di Dokter. rumah kan memang kalau bisa orang isoman apa yang disiapkan Ya, minimal oximetri memang harus ada. harus ada Ya, ya, Bu Dokter. kemudian pengukur suhu. Mengukur suhu. Nah, itu untuk melihat minimal itu aja pemeriksaan di rumah. Oke, ya. lebih gampang dan bisa kita lakukan Betul, sendiri, Bu Dokter ya. betul. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Shirley. Ser-ser sekali ini ya. Oke, silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih. Saya mau ngulang panjang banget tadi. Iya. Bu Dokter udah dengar juga kan ya. Kalau untuk isoman dengan OTG 10 hari itu adalah waktu yang bisa dilakukan untuk keluar dari isolasi. OTG 10 ya, hari, Bu Dokter ya. Oke. Jadi kalau dia bergejala, hitungannya adalah 3 hari tanpa gejala ditambah 10 hari isolasi mandiri. Jadi kasarannya sampai 14 hari 14 hari lah ya. Tapi kalau OTG 10 hari itu tidak serta-merta kita mengambil kok kenapa sih kok 10 hari kok enggak, kenapa sih enggak 12 hari, kenapa kok enggak 14 hari. Itu ada teorinya. Karena dari hasil kultur virus itu sendiri, dari hasil pemeriksaan atau penelitian, mengingat di angka 10 hari itu virus tidak akan melakukan
replikasi maupun mutation di hari ke-10. Oke. Oke. CT di atas 33 di situ. Jadi dianggap bahwa 10 hari ini virus ini tidak akan nakal-nakal lagi, Tidak akan terlalu berat. bermutasi dia ya. Tidak akan beresiko menularkan seperti Oke. itu. Kenapa? Makanya Kementerian Kesehatan memberikan 10 hari. Ini yang OTG ya, 10 hari dianggap selesai masa isolasi. Sudah aman lah ya masa isolasinya. Atau bergejalanya dilihat kalau 3 hari bebas gejala ditambah 10 hari yang isolasi mandirinya. Apakah perlu PCR? Kalau dari Kementerian Kesehatan tidak ada istilah seperti itu. Yang penting adalah klinis membaik, sudah selesai masa isolasi, sudah dianggap bahwa dia bisa kembali aktivitas seperti sedia kala. Takutnya nanti begitu selesai itu PCR malah pusing lagi, duitnya habis ya. Tapi habis masalahnya kalau dari kami kan karena banyak dari perusahaan meminta medical clearance atau apa, resiko. Biasanya memang ada beberapa perusahaan yang menganggap bahwa memang harus masuk kondisi clear. Betul. Clear dalam arti apa? Clear untuk PCR-nya. Harus ada suratnya, keterangannya Bu Dokter ya. Clear betul, untuk pemeriksaan radiologinya aman. Betul. Laboratoris aman, klinis juga aman. Jadi dinyatakan bahwa dia layak fit to work ya. Untuk bisa bekerja lagi dengan kondisi tidak akan ada resiko sedikit pun untuk menularkan teman-temannya yang lain ya. Karena ya susah ya kalau perusahaan kalau satu aja positif membawa yang lain bisa outbreak nanti. Betul, akhirnya menghambat kinerja mereka semua. Ya, mengganggu jadinya ya. Baik, itu dia jawaban dari Dokter Elis untuk Serserli ya. Oke, pertanyaan ketiga sebelum kita break nih Bu Dokter. Ini ternyata banyak juga yang mau bertanya. Karena jujur kita kalau bicara soal kesehatan ini di masa pandemi begini Bu Dokter penting sekali ya. Apa yang harus kita lakukan di rumah bersama dengan keluarga. Destiva. Insomnia. Anosmia. Disgeusia. Oke, dokter jangan dijawab dulu. Nanti akan dijawab setelah jeda berikut ini. Dan juga saya ingatkan kembali untuk sahabat Onyx yang belum bergabung, silakan langsung follow Instagram RS Pertamina Balikpapan. Silakan bertanya di situ karena kita punya merchandise yang bakal diberikan untuk 3 penanya terbaik pada siang hari ini. Tetap di sini di talk show berapa penanya? 5 ya. Saya korupsi 2 dong berarti ya. 5 penanya ya. Sorry Bu Dokter. 5 penanya terbaik nanti akan mendapatkan souvenir dari Pertamina, Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Jadi pastikan tetap di talk show kita di Onyx Clinics bersama Regi Rinata dan juga Dr. Elis Fitriani, spesialis paru dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Masih di Onyx Clinics tentunya dan masih di Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Kita udah masuk ke sesi yang ketiga di Onyx Clinics hari ini berbicara dengan Dr. Elis Fitriani, spesialis paru dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Kita juga udah live di Instagram RS Pertamina Balikpapan ya Bu Dokter ya. Ya. Terima kasih juga buat yang sudah bertanya. Semoga pertanyaan terbaik dari kalian yang hari ini sudah menyaksikan langsung menghasilkan souvenir menarik ya atau giveaway dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Tadi pertanyaannya yang sebelum
Sebelum kita break tadi pertanyaannya apa tadi, Mel? Ya. Anosmia, dysgeusia. Ya. Oke, Bu Dokter. Ya. Mau langsung dijawab nih, silakan. Oke, terima kasih. Mbak siapa namanya Destiva. tadi? Destiva ya. Destiva. Oke, Mbak Deviva, nggak usah dipikir ya mau berapa lama hilang atau tidak, tergantung. Ya. Tiap orang beda-beda. Betul, betul. Bervariatif, tergantung dari imunitas masing-masing. Ya. Pada pasien saya ada yang cuma 2 hari hilang, 2 ada hari? yang cuma 3 hari hilang, ada yang sampai berbulan-bulan masih ada. Tapi itu bukan patokan sembuh dan tidak. Sudah mungkin pernah dengar ya Mas, long COVID-19, pernah dengar? Gejala sisa atau gejala jangka panjang untuk COVID-19. Oh. Itu bisa sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang terlama 9 bulan. Terus dia berinteraksi gimana, Bu Dokter? It's okay, yang penting kan sudah selesai isolasi. Kemudian mungkin kalau masih ada gejala, saran saya Ya. lebih pastikan dengan secara mikrobiologinya atau secara virulensinya kita dilihat. Mungkin kita lakukan PCR ulang. Jadi perlu digarisbawahi bahwa kadang-kadang pasien, dok saya kemarin rapid antigennya positif gitu Ya. kan, tapi saya 2 hari lagi saya swab antigen lagi negatif. Hello, rapid antigen positif itu only untuk screening, ya, hanya untuk screening. Kalau screeningnya sudah positif, di atas 85% pasti positif COVID. Oke. Harus dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk penegakan diagnosa lebih pasti adalah dengan PCR. Andaikan rapid antigen positif, dia melakukan isolasi mandiri sebagaimana pasien COVID-19 itu lebih bagus. Lebih baik ya. Ya. Kemudian jangan sekali-kali mengevaluasinya dengan rapid antigen lagi. Kenapa? Karena rapid antigen negatif belum tentu bukan COVID. Jadi rapid antigen hanya bisa terbaca jika virulensi pada masa akutnya kurang dari 1 minggu atau 6 hari. Kalau sudah lebih dari itu udah nggak kebaca lagi. Dia tidak akan, alat itu tidak akan mampu membaca sampai sedetail itu, hanya PCR. Ya, beda. Satunya melihat RNA-nya. Jadi untuk melihat itu ya harus PCR. Kalau untuk dysgeusia, kemudian anosmia, berapa lama Penyakit apa sih, Bu selesainya? Dokter? Gangguan pernapasan atau? Bukan, ini gangguan pengecapan. Oh, Jadi tidak dia itu bisa merasa. Betul, rasa. Dysgeusia itu rasa. Kalau anosmia itu penciuman. Ya, yang diganggu adalah sarafnya. Dari situ gimana caranya mengatur semuanya? Gitu. Selama virus ini semakin melemah, ya, fraksi-fraksi virusnya semakin melemah, dia akan membaik sendiri. Diberikan apa? Vitamin boleh. Kemudian kadang-kadang orang, dok boleh nggak disemprot-semprot hidungnya? Silakan. Dibersihkan, Syarafnya nanti silakan sendiri dibersihkan ya, Bu supaya Dokter, ya? refleksnya sebenarnya sangat simpel sekali. Latihlah dengan mencium bau-bauan. Ya, betul. Latih aja. Biasanya Betul. orang-orang boleh nggak minyak kayu putih, silakan. Oh, silahkan, betul sekali, Bu Gitu. Dokter. Jadi direspon. Oh, cara ngukurnya seperti apa? Mungkin pertama dekat sekali nih, didekatkan. Oh, kok nggak bau ya, gitu kan? Berarti yang paling jauh apalagi, Ya, gitu kan? betul. Mungkin dari yang jauh dulu. Oh, nggak bau. Ya, untuk mengukurnya berapa persen sih, itu persentasenya untuk melihat aja. Ya. Semakin dekat. Oh, semakin dekat saya sudah bau, dok. Dijauhkan sedikit. Kalau sudah Oh, bau berarti dia harus mandi, Bu Dokter ya. Waduh. Karena dia bau kan. Oh, tidak ya. Semakin dekat, Mencium semakin dekat. maksudnya. Oh ya sudah, Ya. gitu. Persentasenya seperti itu. Tapi Mbak Dev jangan khawatir. Selama itu masih ada, tapi Mbak Dev sudah bebas dari virusnya, ditandai dengan oh mungkin PCR negatif gitu. Sudah nggak usah khawatir, itu akan hilang dengan sendirinya. Namanya long COVID-19. Ternyata anosmia, Long COVID-19. dysgeusia ternyata salah satu gejala long COVID-19. Nggak usah khawatir, banyak yang mengalami itu. Malah justru penelitian terakhir saya baca, orang yang mengalami anosmia, dysgeusia
itu justru cukup berbahagia karena dia tidak akan terjadi sampai perparahan yang luar biasa. Oh, cuman sampai di situ saja ya, Bu Dokter ya. Jadi Mbak Dev nggak usah bikin cemas ya, itu akan membaik dengan sendirinya ya. Jangan bikin panik diri sendiri. Betul, kalau panik nanti imun turun dong. Nanti imun turun malah jadi repot lagi. Betul. Ini si Dokter Eli sudah menjelaskan dengan secara detail. Silakan diperagakan di rumah. Semoga ini menjadi hal yang baik dan juga informasi yang berguna buat kita semua ya, Bu Dokter. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Kakak Jessica. Kakak Jessica. Ini adiknya saya nggak tahu nih Bu ya, ini Bu Dokter ini kakaknya ini yang nanya ya. Ya, silakan. Oke. Ya, silakan Terima Bu Dokter. kasih Mbak Kakak Jessica. Kakak Jessica. Berapa lama sih Dok dilakukan tes kalau sudah kontak erat? Jadi ini perlu benar-benar ditekankan. Ya. Kadang-kadang jangankan orang awam ya yang Ya. bisa menilai, orang medis pun saya sering melihat seperti itu. Jadi pasien yang berkontak erat dengan pasien serumah yang positif itu kan berarti kontak erat ya. Ya. Kontak erat harus isolasi nggak? Harus, wajib hukumnya. Wajib ya. Jadi walaupun dia sudah kontak erat, PCR langsung negatif, jangan serta-merta keluar rumah. Ya, betul. Ulangilah lagi selama 5 hari setelahnya. Betul. Jadi 5 hari. Bermelihat Betul. bagaimana kedepannya Betul. ya Bu Dokter ya. Kenapa seperti itu? Kenapa kok nggak langsung terdetek ya? Karena incubation di dalam tubuh manusia, virulensinya itu puncaknya tiap orang berbeda-beda ya. Menuju puncaknya itu adalah 5 sampai 7 hari setelah kontak terakhir. Contohnya ini saya Mas Raga ketemu ini hari ini. Ya. Berarti andai kan jenengan jenengan positif, teman-teman ini pada saat sekarang belum tentu di swab juga positif. Bisa jadi dia masih proses. Jadi ini kan butuh proses. Namanya ini gugusan RNA. RNA ini nggak cuma diam, dia berproses. Gimana ya caranya saya masuk? Gimana ya caranya saya membuat ini pasien terinfeksi? Nah, ini proses. Proses ini butuh waktu. Puncaknya adalah sekitar 5 hari sampai 7 hari ke depan. Makanya kenapa orang yang kontak erat kapan tepatnya harus dilakukan pemeriksaan atau PCR itu adalah 5 hari sampai 7 hari ke depan. 7 hari ya. Itu dia. Nah, terus yang tadi untuk pembelian Oksi. Kalau masalah Dok yang seperti apa mereknya, nanti saya jual merek dong. Iya, betul ya. Intinya kalau bisa sih, kalau saya sendiri pribadi, saya memiliki 2 alat gitu ya. Satu saya nyoba yang merek negara satu, yang satu negara satu gitu. Ternyata kalau memang kan namanya alat itu ada namanya range-nya ya, range-nya. Kalibrasi per alat tuh berbeda-beda. Mungkin kalau bisa tidak lebih dari ya, contohnya satunya 98, kok satunya 94, ini kan sudah nggak benar. Betul kan, itu terlalu jauh. Padahal sama nih. Betul, pada dengan jari yang sama, tangan yang sama, person yang sama, kok berbeda. Bisa lakukan, jangan hanya pada satu jari ya, lakukan. Tahu nggak, kadang-kadang saya pernah baca kenapa sih kok jari manis itu lebih tinggi waktu dicoba aja pulsmetri, taruh di jari manis gini ya, itu dia lebih tinggi dibandingkan jari yang lain. Betul gitu. Jadi di situ biasanya ada cincin kawin ya Bu Dokter ya? Makanya ya? saya sampai godain pasien, Pak, kenapa sih orang kalau dikasih cincin kawin di jari manis? Ternyata ada artinya, Pak. Pulsmetri aja tahu. Di situ banyak perifer kapiler darahnya ya, Pak. Mereka. Betul. Makanya sehidup semati ya di situ seperti itu. Ya intinya memang kalau untuk alat kita tidak bisa, itu kalibrasi tiap-tiap perusahaan berbeda-beda. Betul. Yang penting tidak melebihi terlalu jomplang lah gitu ya. Jadi kadang-kadang saya pernah punya ada 2 perusahaan yang berbeda gitu ya. Saya kasih di satu tempat, berbedanya sampai 5 poin. Itu kan nggak benar kan? 5 poin itu sangat luar biasa. Jauh Akhirnya, sekali. saya membeli dengan alat yang berbeda lagi. Ternyata ada satu alat ini yang tidak benar. Jadi kompartemen untuk mana yang bagus, mana yang tidak,
mungkin bisa baca di googling lah kita, mungkin pengalaman yang lain-lain. Kalau untuk merek saya tidak bisa menyebut Bebas karena ya. Bebas saja kan Kakak Jessica bisa baca di situ tuh. Ya. Ya, dilihat aja langsung yang mana yang bagus. Jangan lihat dari harga ya Bu Dokter ya. Iya, Biasa iya, benar. saya pengen yang bagus tapi yang murah. Maksudnya bukan gitu tuh Bu Dokter ya. Betul. Iya, karena kualitas betul. menentukan harga Iya. ya. Oke, kita balik ke isolasi mandiri nih Bu Dokter. Kadang-kadang begini. Untuk kita yang muda mungkin kita tahu hal apa yang harus kita lakukan utama di saat kita melaksanakan isolasi mandiri atau kita mengetahui kita positif. Tapi di saat orang lansia berumur 50 tahun ke atas, kadang-kadang kan ada juga yang susah dibilangin nih Bu Dokter ya. Kadang-kadang agak susah bahwa tujuan kita baik, ayo segera periksa bagaimana ke depannya biar bisa Takut sehat. dia. Dia kadang-kadang nggak usah sini aja. Takut nama Atau baiknya. misalnya, betul Bu Dokter, karena berpendapat orang itu adalah kata orang Aib. sih aib katanya Bu Dokter. Nah, bagaimana jika itu terjadi di saat di satu rumah cuma hidup 2 orang yang sudah tua? Mereka tidak punya saudara lagi, anak ataupun cucu yang mengurusi mereka. Di saat mereka terpapar COVID di rumah mereka kan tidak mesti keluar nih Bu Dokter ya. Hal utama, hal yang paling pertama yang bisa mereka lakukan tuh apa Bu Dokter? Ya, saya pernah punya pengalaman 2 orang suami istri yang renta tanpa punya anak. Nah, 2 nih orang. kejadian ternyata. Dan beliau pensiunan berdua. Tinggal sendiri tanpa anak-anak, kemudian tanpa saudara dekat, jadi hanya tetangga saja. Dan mungkin salah satunya harus bisa mengerti ya kondisi. Kalau dua-duanya yang nggak bisa mengerti itu yang susah. Nah, Tapi kalau salah satunya bisa mengerti, kita berikan pengertian, ya alhamdulillah sih mereka bisa, apakah harus ke rumah sakit, apa ini nurut semuanya, mereka periksa dan sebagainya. Cuman kalau yang sudah seperti itu sebenarnya adalah pendekatan dari lingkungan. Persuasif gitu kali ya Bu Dokter ya. Persuasif, jadi lingkungan Betul. memonitor kalau memang sakit di rumah aja, diberikan bantuan. Mungkin dia kan bingung mau nyari makan gimana. Betul, kalau betul. kita anak muda main jari, Gojek. Iya bener, GoFood datang udah GoFood, makanan kayak ya. gitu kan. Semuanya bisa, kalau beliau-beliau kan nggak bisa. Benar. Akhirnya apa? Yuk kita, ini sebenarnya masalah ini nggak cuma masalah personal perorangan, tapi ini masalah bersama yang harus kita pecahkan bersama. Jadi orang-orang kadang nggak mau isolasi mandiri atau dicap sebagai pasien isoman karena dia nggak bisa keliling keluar-luar, karena dipantau oleh satuan tugas masing-masing. Di situ kan satgas ada satgas RT, satgas kelurahan, dia memantau. Kalau terpantau dia nggak boleh kemana-mana, diliatin orang banyak, nama baiknya tercoreng. Itu yang harus ini. Yang pertama ya memang harus ini ya, minimal melaporkan. Ini gunanya satuan tugas di RT Bu Dokter ya. Betul. Untuk bisa mendata siapa saja warganya yang memang lagi jemput bola lah kalau bisa bola. Memang betul. Alhamdulillah kita memiliki ini ya dinas kesehatan yang menurut saya the best sih, luar biasa. Di bawah Dokter Dio keren. Jadi kalau memang seperti itu mereka jemput bola, datang ke rumah, melakukan pemeriksaan untuk tracking, untuk itu makanya peran serta tetangga nih. Tetangga itu keluarga yang paling dekat. Makanya ini tujuannya kita baik sama kepo tetangga nih begini ya Bu Kepo Dokter. Ya, boleh. Boleh nih Bu Dokter. Kepo dikit boleh gitu iya kan. Dong. Oh ternyata kok bapak itu nggak pernah keluar ya. Kok kayaknya kurang sehat. Udah mainkan jari, lapor ke puskesmas atau gugus tugas. Tolong dong dilihat, dicek rumahnya. Kakek itu seperti ini. Sudah, nanti nggak usah apa-apa, petugas yang akan datang dengan APD lengkap, dalam arti safety buat mereka, datang melakukan pemeriksaan. Alhamdulillah kalau hasilnya negatif. Amin. Kalau positif kan diberikan edukasi tambahan, diberikan terapi, biar tidak makin berat. Intinya COVID ini ada caranya untuk penyembuhannya kok. Betul, jadi kita tidak usah khawatir, tidak usah panik ya Bu Dokter ya, karena kita sama-sama membantu biar segera bisa reda lah ya Bu Dokter. Intinya jangan menyimpan sakitnya, karena betul kondisi sekali. Jujur ini Mas, di IGD yang datang itu bukan pasien yang ringan, tapi yang sudah gagal nafas, yang berat. Ternyata
mereka sudah menyimpan rasa ini udah lama. Wah, ini bahaya sekali nih Bu Dokter. Tanpa terapi, tanpa apapun, cuma minum obat aja, beli di toko atau di warung, yang dia minum seadanya. Ya, gitu. ini salah nih begini, makanya perlunya edukasi dari teman-teman di luar sana, sahabat Onyx memang yang paham dengan COVID-19, karena saya yakin di tahun kedua COVID ini tidak ada lagi orang yang tidak paham COVID. Kita semua pada paham bagaimana cara mengatasi dan bagaimana cara mengindikasi orang bahwa dia terkena COVID atau tidak nih Bu Dokter ya. Nggak terasa nih udah sisi terakhir kita ternyata, tapi masih ada pertanyaan yang mau bertanya lagi karena nggak kerasa kan Bu Dokter sejam kita ngobrol ya. Iya ya. Ini sejam Bu Dokter ya. Silakan pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Dari siapa? Pertanyaan terakhir tadi sudah ada 4 pertanyaan ternyata Bu Dokter. Ini luar biasa sekali aware-nya orang-orang di luar sana tentang sebenarnya itu bukan hanya 4, COVID. ternyata dikumpulkan banyak. Banyak ternyata. Oke. Baik, oke. Terima kasih untuk hari ini. Jadi sekali lagi Bu Dokter, sebenarnya di tema kita hari ini adalah isoman isolasi mandiri. Sekali lagi saya pengen tahu lebih jelasnya nih di saat isolasi mandiri. Tadi sempat belum saya tanyakan juga nih ternyata. Karena banyak yang mengatakan luar sana begini Bu Dokter, bahwa kita isolasi di rumah berbeda dengan kita menggunakan fasilitas kesehatan. Kalau kita menggunakan vaskes, otomatis obat segala macam kita itu langsung dipedulikan oleh pemerintah. Sedangkan kalau kita isolasi mandiri di rumah, katanya sih kurang diperhatiin, seperti itu Bu Dokter. Kalau di isolasi di rumah. Oh, di rumah. Katanya ada yang bilang, "Mas, kita harus beli obat sendiri, Mas." Terus jarang-jarang juga kita ditanyain gimana keadaannya gitu. Sedangkan kalau kita di vaskes diperhatikan semua. Makanya ini penjelasan dari dokter seperti apa? Apakah benar itu terjadi? Sebenarnya kalau itu sih tidak ya. Dalam arti tim pemantau dari puskesmas masing-masing itu ada. Ya, benar. Itu ada dan mereka memantau kondisi harian. Ya. Cuman kadang-kadang itu pasiennya atau masyarakat yang kadang merasa bahwa kan harusnya saya didatangin dah. Sekarang yang isoman itu ribuan. Ya, betul. Sedangkan personel dinas kesehatan juga tidak sebanyak itu. Jadi memang kalau memang ada bergejala itu fokus untuk kami. Oh, yang bergejala sekian. Kondisinya seperti apa? Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang tadi mungkin saya contoh yang mungkin bisa menjawab sedikit. Iya. Dok, pertolongan pertama seperti apa? Kalau seumpamanya saya datang di isolasi mandiri tiba-tiba sesak. Don't panic, jangan panik ya. Lakukan yang pertama kali kalau nggak ada oksigen adalah lakukan proning position. Seperti dokter jelasin tadi ya. Ya, selungkup. Mengkurapkan badan, bantal taruh di perut, kemudian posisikan seperti itu. Itu buktikan aja di rumah dengan menggunakan pulse metri. Bandingkanlah pada saat belum proning position dan setelah proning position itu akan sangat berbeda, saturasi akan naik seperti itu. Kenapa? Karena circulationnya akan sangat membantu oksigenasi lewat. Nah, seperti itu. Kemudian ya beberapa ya sambil kita rangkum beberapa pertanyaan. Untuk vaksin ini ya, untuk berikutnya vaksin memang kita udah tersedia vaksin untuk di Rumah Sakit Pertamina, tapi bukan untuk yang diperjualbelikan. Gitu, bukan yang diperjualbelikan. Intinya kami melakukan metode untuk vaksinasi membantu daripada pemerintah untuk menggalakkan vaksinasi yang mempercepat vaksinasi. Betul. Kita sekarang masih melayani untuk beberapa petugas atau masyarakat yang bekerja di untuk fasilitas umum ya. Untuk membantu seperti itu dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah dari pusat. Kita hanya sebagai fasilitator aja, bukan untuk yang menyediakan vaksin. Semoga segera semua bisa dapat. Amin. Semoga bisa merasakan sekarang vaksin. Kami menyediakan untuk diperjualbelikan belum ada. Kemudian cara meningkatkan imun apa? Ya saya tadi bilang, you must be happy. Vitamin H. Pokoknya happy, bahagia, itu imun, istirahat cukup.
makan bergizi asupannya, nggak usah diet lagi, Nggak usah. ya, makan Nggak usah. bergizi, buah, sayur Ini semua. nih, kameramen kita nih, Bu. Gitu Ini ya. jangan diet ini jangan diet dia. Ya, Nggak boleh habis lagi. itu berjemur, olahraga, minum asupan vitamin. Betul. Kalau di rumah perlu nggak dok saya siapin antivirus ataupun antibiotik Ya. atau apa? Di luar itu sudah hampir habis obat-obatan, ya, hampir habis. Tapi nggak usah khawatir, kita berpikir andaikan habis ini ada tambahan terapi yang lain yang bisa Ya. kita berikan. Yang bisa kita Oleh lakukan. karena itu, marilah jangan seperti ini ya, orang yang serta-merta, oh saya obatnya ini, saya harus beli ini, saya harus beli ini. Jangan, tetap harus prosedural menurut dokter. Jangan main ini, karena itu harus pengawasan. Ternyata efek obat-obat itu sangat besar. Jadi harus sesuai pengawasan dan juga Dokter. resep dokter. Betul Jangan sekali. beli di warung. Jangan di warung, ya. Itu Jangan sembarangan. agak-agak khawatir gitu kan. Kadang-kadang suka so ide soalnya orang-orang Itu nih Bu Dokter ya, sudah. barangan. Kemudian kalau sudah pernah COVID, bisa lagi nggak kena COVID? Nah, saya akan cerita. Kalau sudah pernah COVID, jangan jumowo. Jumowo itu jangan berbesar hati, kamu tidak akan pernah kena. Jangan riak ya, tidak Jangan boleh. riak. Itu tidak benar. Tidak boleh, ya. betul. Itu tidak benar. Tetap walaupun sudah pernah kena, walaupun sudah terbentuk antibodi pun tetap protokol kesehatan tidak boleh kendor. Betul sekali 5M. Bu Dokter. Ya, 5M ini harus benar-benar ditegakkan. Kalau terjadi, andaikan saya sudah pernah kena, kok terjadi reinfeksi atau infeksi berulang infeksi kembali. seperti itu bagaimana? Kok bisa? Ternyata saya lakukan beberapa pasien, ada yang seperti itu, saya lakukan pengecekan antibodi. Ternyata rata-rata yang kena lagi adalah belum terbentuk antibodinya, belum terbentuk. Jadi memang belum ada terbentuk. Padahal mereka baru sembuh nggak sampai 3 bulan, gitu ya? nggak sampai 4 bulan. Kita lakukan lagi, ternyata antibodinya belum terbentuk. Belum mengenali virus. Betul. Kok COVID bisa berarti. gitu kan? Tiap orang beda-beda. Kembali lagi imun pada manusia itu berbeda-beda. Berbeda, tidak sama. Antibodi mereka berbeda-beda. Betul. Kecerdasan antibodi mereka berbeda-beda. Apakah mungkin bisa ditarik kesimpulan? Boleh dilakukan penelitian. Mungkin ada gangguan autoimun bisa. Ya kan? Ada gangguan mungkin penyakit imunokompromis bisa. Ya, beberapa itu yang membuat berbeda antara satu orang dengan orang Dengan yang yang lain ya. Apakah setelah nanti sudah kena COVID saya nggak perlu vaksin kan dok? Itu salah, harus tetap vaksin. Harus. Berapa lama? 3 bulan setelah sembuh. Setelah sembuh dari COVID ya. Seperti itu. Terus kadang-kadang ada banyak pertanyaan, dok, saya tuh mau terbang, kalau saya nggak divaksin kayak apa? Padahal saya baru sembuh nih 2 minggu. Nggak usah khawatir, tetap surat. Surat yang menyatakan Bapak memang belum boleh vaksin karena ada kriteria ini. Betul. Pasti kan pemerintah juga nggak akan memaksakan seperti Ya. itu, asalkan kriteria PCR negatif, Betul. tidak Asal bergejala. semuanya seperti udah itu. dilaksanakan biar tidak terjadi kendala nantinya. Sudah terjawab semua kah Bu Dokter? Ada lagi nih. Ada lagi? Di hari pertama isoman minum obat antivirus azitromisin jadi sesak dan tidak dilanjutkan apa tidak? Ini yang harus dipikirkan adalah ini yang saya tadi bilang, sudah beberapa minum obat yang memang sudah seperti anjuran. Ya. Antibiotik, antivirus ya. Kalau kriteria sesak seperti apa? Apakah lambung? Karena efek antibiotik juga ke arahnya lambung. Ya. Yang kedua, apakah mungkin fungsi livernya yang meningkat? Antibiotik dan antiviral juga berefek meningkatkan fungsi liver. Itu yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, pemberian obat-obat itu harus termonitor. Termonitornya dengan cara apa? Dilakukan pemeriksaan laboratorium evaluasi. Betul. Dilakukan evaluasi untuk radiologi. Mungkin sesaknya ini bisa karena lambung, bisa karena liver, abdominal yang di perut ya, yang tidak nyaman bisa jadi karena parunya. Ukur dulu saturasinya, betul sesak enggak? Kalau memang di bawah 95 ya harus dipertimbangkan. Mungkin memang sudah ada gangguan sirkulasi atau restriksi hambatan aliran udara di saluran nafas. Oke, baik. Jadi segala cara yang sudah bisa kita lakukan di masa pandemi, termasuk itu gangguan saluran pernapasan dan apapun itu, semoga bisa segera dilaksanakan karena dengan informasi yang disampaikan oleh Dr. Elis
Saya rasa informasinya cukup memberikan bantuan sekali buat kita semua nih Bu Dokter ya, di Onyx Clinics, edisi pertama kita untuk hari ini di bulan Juli. Dan yang pasti sebelum kita akhiri talk show atau Onyx Clinics sehari ini, Dr. Elis, apa yang mau disampaikan buat sahabat Onyx? Silakan. Ya. Sahabat Onyx, semua ya di seluruh Balikpapan dan sekitarnya, andaikan sahabat sekarang mengalami positif COVID, don't panic, jangan panik ya. Tetap lakukan isolasi mandiri. Kalau memang di rumah tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri, pemerintah kita siap menampung. Betul. Di indoor itu ya, tenis ya. Indoor. Ya, bisa menghubungi di nomor telepon yang biasa untuk pelaporan. Ya. Melaporkan. Kriterianya apa aja? Cukup memberikan hasil pemeriksaan yang positif, kemudian KTP dan sebagainya. Jadi bisa dilakukan di situ, tapi nggak usah khawatir, di situ juga ada tenaga kesehatan yang memantau. Intinya kita dari seluruh lapisan masyarakat ini kerja kita bareng, tim kita. Betul. Jadi bukan hanya Anda saja, tapi tim kita. Jadi tim kita itu Anda, kita dan pemerintah. Yuk bersama-sama kita basmi pandemi ini, bersatu kita padu ya untuk menjaga Balikpapan kita, kota tercinta kita, jangan sampai seperti kota yang lain. Harapan kita berubah lagi zona hijau ya. Amin. Betul. Ya Allah. Amin. Insyaallah. Baik, Bu Dokter, terima kasih banyak untuk informasinya pada hari ini dengan tema kita isoman atau isolasi mandiri. Semoga bisa kita menerapkan di rumah. Jaga diri kita semua, stay safe. Jika memang tidak penting amat untuk keluar rumah, mending di rumah saja. Terapkan 5M, pakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mencuci tangan, dan juga kalau bisa membawa hand sanitizer ya Bu Dokter, karena itu yang paling bisa kita lakukan sekarang tanpa harus membebani pikiran kita dengan hal-hal yang tidak penting. Bermain sosial media boleh, tapi pilih berita itu juga yang lebih utama. Jangan termakan hoax, Bu Dokter. Ya. Baik, sekali lagi inilah dia Onyx Clinics untuk hari ini, hari Rabu ya, 14 Juli 2021. Terima kasih banyak buat Dr. Elis, spesialis paru. Semoga diberi kesehatan terus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ngebantu kita juga memberikan informasi yang baik tentunya untuk seluruh warga Kota Balikpapan. Sampai ketemu lagi di talk show bulan depan ya Bu Dokter ya. Onyx Clinics bulan depan, dan yang pasti stay safe sahabat Onyx. Salam sehat buat semuanya. Saya Raga Dinata pamit, Dr. Elis juga pamit. Thanks for listening, thanks for watching Onyx Radio and be inspired.